Terima kasih Bro Heri. Kita percaya dan kita aminkan benar kuasa Allah tidak pernah berubah. Dan pada pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, Pak Bingki juga terima kasih sudah masuk dan kita tunggu sahabat-sahabat yang lain. Pada pagi hari ini, 30 sampai 40 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita yaitu Pendeta Haryanto Tarji dengan tema yaitu God has prepared. Nah, mari kita dengar apa yang mau dibicarakan dan bagaimana dengan apa-apa ayat-ayat yang akan dikutip dan ayat menjawab ayat. Terima kasih. Kiranya Tuhan memakai Bapak Pendeta kita. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Paruntungan Girsang yang luar biasa kali ini baru dilayani langsung sebagai MC dan moderatornya oleh koordinator kita Pak Paruntungan Girsang. Bukan apa-apa karena teman-teman yang lain pada Tugas. kebetulan waktunya bersamaan lagi sibuk. Tapi ini jarang terjadi. Oke, terima kasih Pak Girsang dan selamat siang. Salam untuk semua teman-teman di CCM yang setia mengikuti acara kami. Dan kali ini kita sudah memasuki pertengahan bulan November dan beberapa sebulan setengah lagi kita sudah masuk ke tahun 2024, tahun politik. Tapi kita tetap sukacita, damai sejahtera, dan berpartisipasi untuk merayakan pesta demokrasi. Dan saya percaya Tuhan selalu menuntun dan memilih putra-putri Indonesia yang terbaik. Baiklah, teman-teman sekalian, saya akan sharingkan dengan judul God has prepared. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan ini juga sering disinggung oleh teman-teman kita, Pak WP, Pak Suhanda, dan Pak Girsang. Cuma saya hanya untuk remind kembali saja. Dan tentunya saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah dengar ini, ayat yang luar biasa, yang selalu kita kumandangkan dan banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu kumandangkan. Izinkan saya untuk share sebentar. Ya, jadi God has prepared. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan. Nah, apanya yang disiapkan dan untuk apa disiapkan dan kepada siapa Tuhan menyiapkan sesuatu itu. Nah, kita lihat di sini di ayatnya yang sudah terkenal. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita pernah dengar bahwa ayat ini sudah selalu kita kenal, kita sudah sering mendengarnya, dan kita sudah hafal, dan banyak hamba Tuhan yang menyampaikannya. Nah, kesan dari ayat ini memang sungguh sangat menakjubkan, karena seolah-olah memberikan surprise bahwa apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita lihat didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati, itu tiba-tiba disediakan Tuhan. Jadi Amen. benar-benar kayaknya surprise. Nah, bahkan tadi kita dengar ayat ini dijadikan lagu. Nah, Tuhan punya kuasa dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, seolah-olah ayat ini berkonotasi material, jasmani, disediakan sesuatu yang sepertinya jasmani. Umpamanya, saya dulu ingin punya rumah walaupun kecil tapi bisa untuk usaha. Nah, tiba-tiba itu hanya disimpan dalam hati saja. Tiba-tiba ada satu keluarga yang menawarkan ruko. Nah, saya pikir kok pas banget ya dengan saya yang inginkan. Walaupun saya nggak pernah ngomong sama orang itu, saya nggak pernah ngomong sama keluarga, kok pas. Nah, akhirnya kita setuju, kita ambil ruko itu dan kita tinggal. Lain bisa dijadikan usaha, kantor, sampai lumayan berapa, 10 tahun lebih gitu kan. Kita tinggal di situ. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Tapi itu hal yang materi, yang jasmani,
yang tentunya juga bermanfaat. Tapi ternyata ini ada yang lebih lagi dari hal yang jasmani. Lalu yang kedua, saya juga waktu masih baru bertobat berapa puluh tahun lalu, selalu mendengar pendeta besar yang mimpi punya tanah untuk membangun gereja. Nah, dia mimpi, dia doakan, terus tiba-tiba ada pengusaha yang kaya yang terkenal juga menelpon dia, menawarkan tanah itu, dan akhirnya dibangun sebuah gereja. Dan dia bersaksi kemana-mana, dan saya termasuk saksi yang mendengar kesaksian dia. Nah, saya pikir, wah luar biasa ya Tuhan. Nah, dan itu memang benar kenyataannya, Tuhan sediakan. Tapi apakah itu? Karena tidak semua orang mengalami seperti itu. Yang kadang-kadang menimbulkan, oh mereka bisa kok, saya enggak gitu. Jadi itu pengertian yang berkonotasi materi, jasmani. Lalu satu hal lagi, waktu saya pergi ke Hong Kong dulu, urusan kerja, diundang oleh agen, kita naik pesawat. Nah, begitu naik pesawat, sama-sama kita berangkat dari Singapura, tiba-tiba kita hanya pergi berdua, tiba-tiba begitu di gate in, pas mau masuk ke lorong pesawat, tiket saya diambil, tiket yang kelas ekonomi, langsung diambil yang black card, yang hitam, yang VIP business class. Saya bingung, kenapa? Anda Mr. Herianto, ya, ya, karena Anda di-upgrade untuk masuk tiket ke business class VIP. Loh, saya bilang, siapa yang suruh? I don't know, dia bilang, saya nggak tahu, tapi somebody ask me, katanya, untuk kasih tiket ini. Nah, saya pikir, aduh, kenapa ya? Saya tanya teman, ya no problem, yuk aja yang pergi. Saya bilang, saya nggak enak jadi berdua, yuk aja yang pergi. Nih, oke, oke. Akhirnya saya masuk ke kelas, jadi pisah ruangan. Kelas bisnis, dan dia masuk ke ruang ekonomi. Lalu saya ngintip, aduh, beda banget di ruang bisnis yang gelagak banget, makanan banyak, terus masuk noleh ke belakang, hanya ruang bisnis ekonomi yang biasa. Saya pikir, ini kali yang hamba Tuhan ngomong sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Apakah ini? Ya, saat itu ya saya pikir ini nih firman Tuhan. Wah, saya udah dapat janjinya. Tapi di hati kecil masih belum pas ayat ini, belum pas pengertian yang begitu. Nah, akhirnya surprise ini yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, ayat ini tidak diartikan sebagai surprise yang dapat mengabulkan harapan kita yang bersifat materi. Itu yang saya pikir sekarang. Ataupun jasmani. Karena semua yang bersifat materi bisa dibayangkan sebelumnya. Nah, saya ngebayangin, walaupun dulu ingin punya ruko, tapi saya udah ngebayangin. Nah, lalu pendeta itu juga ingin punya tanah, pasti dia udah ngebayangin. Nah, dan waktu mau pergi ke naik pesawat dikasih kelas bisnis kelas itu juga pernah terbayangkan, cuman nggak terucapkan. Nah, itu masih bisa ada bayangin kalau materi. Tapi kalau ayat ini sebenarnya berbicara tentang cara berpikir yang telah diperbaharui oleh firman Tuhan, cara berpikir Allah yang tersembunyi dan rahasia, cara berpikir rohani, bukan jasmani, dan cara berpikir Kristus yang dikaruniakan kepada kita semua. Nah, jadi ternyata pengertian ini, ayat ini harus kita giring ke pengertian yang rohani. Nah, benarkah pertanyaannya, benarkah yang tak bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan timbul dalam hati adalah sesuatu yang bersifat rohani? Nah, ini pertanyaan yang kita renungkan. Lalu, kalau bersifat rohani, apa keuntungannya buat kita? Kalau bersifat rohani, apa keuntungannya buat kita? Kalau jasmani tadi sudah jelas, pasti happy, senang punya ini, senang dikabulkan ini. Tapi sesuatu lama-kelamaan berjalannya waktu, hal itu juga akan musnah. Ya, ruko akan ditinggalkan, yang lain tinggal memori, gereja akan ditinggal, tetapi ini ada yang kekal. Nah, jadi sebagai orang percaya, kita sama-sama belajar untuk berpikir secara rohani, walau kita masih tinggal di dunia ini. Nah, karena motonya
hal-hal rohani hanya bisa dimengerti secara rohani. Demikian juga hal-hal jasmani hanya bisa dipahami secara jasmani. Nah, kalau kita lebih teliti membaca ayat ini di 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, secara kontekstual ada hubungannya di dalam satu pasal secara keseluruhan. Nah, kita baiknya baca di pasal 2 itu secara keseluruhan. Pasal 2 itu, 1 Korintus pasal 2. Nah, maka kita akan mendapati ayat ini bukan berbicara hal yang bersifat materi, tetapi berbicara tentang hikmat Allah. Karena di perikopnya judulnya aja hikmat Allah. Jadi cara berpikir Allah yang tak mungkin, sekali lagi yang tak mungkin dimengerti oleh cara berpikir manusia yang terbatas, sehingga timbul kata-kata ayat yang dikatakan tak akan pernah timbul dalam hati manusia. Nah, berarti memang manusia nggak terpikirkan sebelumnya, karena tidak akan pernah timbul dalam hati manusia. Tidak pernah dicita-citakan, tidak pernah diimpikan, tapi tiba-tiba muncul. Nah, Rasul Paulus mengatakan cara berpikir Allah bersifat rohani. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat tulisan Rasul Paulusnya, jadi cara berpikir Allah bersifat rohani dan hanya dimengerti oleh orang-orang yang berpikir secara rohani pula, bukan orang yang berpikir secara materi atau jasmani. Nah, saya kutip ayatnya, saya nggak tampilkan di sini, di 1 Korintus 2:15 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16 yang berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 15-16. Dan kita bisa simak bahwa Paulus mengajak kita untuk berpikir secara rohani apabila kita menghadapi setiap ayat yang disodorkan oleh kita. Nah, selanjutnya saya akan bukakan di firman Tuhan sebentar ya. Karena ini panjang, saya akan bacakan dari 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 14. Dan karena ini panjang, saya tampilkan ayatnya dulu supaya kita bisa melihat pengertian secara menyeluruh untuk mengetahui 1 Korintus 2 ayat 9 yang tadi dibilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kita lihat dari 1 Korintus 2 ayat 7. Ya. 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima
roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi jelas ya teman-teman, Rasul Paulus dalam tulisannya setelah kita baca dari ayat 7 sampai ke 14 bahwa hal yang dimaksud apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah didengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, pengertiannya itu secara rohani, bukan materi. Kalaupun kita sering dengar pendeta yang menyampaikan itu, ya silakan saja, karena itu satu proses pengertian. Nah, karena mungkin dengan yang jasmani aja dia happy, tapi sebenarnya ada yang lebih happy lagi kalau pengertiannya bisa dipahami secara rohani. Nah, Rasul Paulus mengutip 1 Korintus 2 ayat 9 ini dari Yesaya 64 ayat 4. Nah, Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 4 ayat 64 yang berkata, tidak ada telinga yang mendengar, udah kelihatan Pak ya, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi Rasul Paulus tidak mendapat hikmat dari sendiri, tapi dari hikmat Allah melalui firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama di Yesaya 64 ayat 64. Lalu yang kita tadi dengar, yang tak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, sudah confirm itu bersifat rohani. Kalau secara kontekstual. Tapi kalau mau dipahami secara jasmani, ya terserah, silakan, bebas. Nah, lalu di 1 Korintus 2 ayat 7, ditegaskan lagi di situ, disebutkan oleh Rasul Paulus, dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi kemuliaan kita. Disebutkan lagi tersembunyi dan rahasia. Lalu saya mau sharekan ayatnya supaya lebih pas. Sebentar. Jadi 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, disebutkan tersembunyi dan rahasia. Lalu di 1 Korintus 4 ayat 7, 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan di sini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kemudian di Kolose 1 ayat 27, jadi kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu Christ in you. Nah, seperti moto kita, visi misi CCM. Nah, lalu di Kolose 2 ayat 2, disebutkan lagi di sini Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Ini juga kekayaan dan keyakinan pengertian. Pengertian berarti yang hal-hal yang rohani, yang yeyuani ya, bukan yang jasmani.
dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, setelah kita lihat di Kolose 1 Korintus 2 ayat 9 ini banyak konfirmasinya dari ayat-ayat yang tadi baru dibacakan, kita bisa simpulkan bahwa ayat 1 Korintus 2 ayat 9 itu bersifat rohani. Jadi apa yang disediakan Allah? Nah, ini yang yang menjadi pertanyaan penting. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Nah, bagi mereka yang mengasihinya, mereka yang nggak mengasihi ya nggak tersedia. Walaupun Allah nyediain, tapi kalau nggak mengasihi Tuhan ya nggak ada akses ke sana. Jadi bagi mereka yang mengasihinya, disediakan Allah. Apa yang disediakan Allah? What God has prepared. Nah, pertanyaannya, kalau bersifat rohani, apa keuntungannya bagi kita? Kalau bersifat jasmani, sudah jelas kesaksian tadi. Tapi kalau bersifat rohani, apa keuntungannya bagi kita? Tentu keuntungannya kita mendapat hidup kekal. Hidup kekal bukan arti yang jasmani, tapi pengertian yang dalam, yang rohani. Lalu apa keuntungannya lagi? Kalau memang itu bersifat rohani, kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera juga nggak bisa diukur oleh materi, tapi sifatnya yang jiwani, yang rohani. Damai sejahtera. Lalu, apalagi keuntungannya kalau itu bersifat rohani? Keuntungannya, ia menyertai kita. Immanuel, ya, seperti teman kita namanya Pak Tommy Immanuel. Ya. Ia menyertai kita, Immanuel. Baik hidup maupun mati. Jadi pertanyaannya, apa yang disediakan Allah? What God has prepared? Jawabannya adalah Kristus Yesus. Jadi itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada murid-muridnya, termasuk kita saat itu. Dan sekarang kita sudah mendapat kabar berita Injil, kabar baik dari murid-murid Tuhan, sehingga kita mendapatkan anugerah dari Tuhan bahwa Kristus Yesus sudah disediakan oleh Allah untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, lalu bagaimana kita terus merenungkan bahwa Kristus Yesus ada dalam hati kita? Pertama, kita hanya merenungkan bahwa firman Tuhan itu hidup. Ya hidup, tidak dalam bentuk tulisan, tapi ya hidup. Walaupun kita baca, lalu kita renungkan beberapa ayat, beberapa kalimat, nah dia mulai hidup. Dia mulai berbicara, dan kita bisa berdialog dengannya sang uh, sang warisan itu, yang sang harta karun itu yang dijanjikan tadi. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, situasi lagi nggak mood ataupun situasi yang lagi mood, kalau kita ambil waktu merenungkan, dia akan berbicara, dia akan membimbing kita, dia bisa mendengarkan curahan kita, lagi nggak mood, lagi dalam under pressure, lagi bete, ataupun lagi sukacita, lagi bersyukur, dia ada terus menyertai kita. Itulah yang disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati sebelumnya, sudah disediakan Allah, yakni Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pemilik langit bumi ini. Nah, kita bisa bayangin saja kalau Raja Penguasa dunia, langit bumi ada dalam hati kita. Apa yang terjadi? Ya itu tadi, happy, hidup kekal, damai sejahtera, dan pede, disertai, dikawal. Kita aja kalau jalan-jalan ke sana, kemari, ditemenin oleh teman yang seorang TNI, marinir gitu, wah kayaknya aman. Aman. Rasanya ada sedikit pede, apalagi disertai oleh Sang Juru Selamat yang
rohani itu yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Jadi sekali lagi disebutkan dalam sini dalam bahasa New King James Version-nya dikatakan, saya sharingkan di sini. Ya, udah kelihatan ya. But just it is written, seperti ada yang tertulis, things that no eye has seen, or ear heard, or mind imagined, are the things God has prepared for those who love Him. God has prepared. Jadi Allah sudah menyediakan segalanya untuk kita semua. Saya berharap firman yang singkat ini bisa memberkati kita semua dan tentunya akan lebih hidup kalau sebentar kita akan diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau enggak, pengetahuan saya terbatas, bisa dijawab oleh teman-teman, oleh Pak Girsang atau siapa saja. Dan tentunya pertanyaan dari teman-teman ini semua bisa menambah wawasan, sehingga kita lebih lagi mengenal kasih Tuhan, mengenal kepribadiannya. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Girsang. Ya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Herianto Tarji yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sahabat sekalian, ini sebetulnya topik ya walaupun sering kita dengar ya, dari dulu sering kita dengar. Cuma itu tadi, sorry to say ya, waktu kita sering mendengar dulu sebagai jemaah sering dengar ini, itu bayangannya adalah hal-hal yang fisik gitu ya. Orientasi kita itu ke arah diantar oleh pendeta itu, oleh gereja itu ke arah membayangkan hal-hal yang fisik. Itulah yang selama ini terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa itu bukan hal fisik, walaupun kesaksian hidup yang tadi diutarakan oleh Bapak Pendeta Herianto Tarji adalah itu bisa terwujud fisik, karena memang sebetulnya orang yang nggak percaya Yesus pun apa yang dia rencanakan itu bisa terjadi gitu ya, karena orang yang mau buat bangunan, dia buat dulu blueprintnya, perencanaannya itu semua ada di kepalanya ya, dibayang-bayang, dia membayangkan bisa terwujud gitu ya. Nah, itulah memang kelebihan otak manusia. Ya, dia bisa memvisualisasikan sehingga bisa mewujudkan. Tetapi hari ini kita belajar itu bukan berbicara hal itu, tapi berbicara hal-hal yang the things pakai S itu adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, ini yang perlu kita dalami nanti ya. Sahabat sekalian, terima kasih. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Thank you, see you then.